Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Perkenalkan, saya Rahma Ayu. Panggil saja saya Rahma. Hari ini kita akan ngobrol sambil belajar tentang sastra bersama dengan seseorang yang ada di sebelah saya. Silakan memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Haikal. Nama panggilan saya Haikal gitu. Saya manggilnya Mas aja ya. Ya. Supaya lebih akrab. Oke. Supaya lebih ikrip. Mas Haikal sekarang profesinya sebagai apa? Sekarang menjadi guru, yaitu di SMA Negeri 1 Bangsri. Ya. SMA Negeri 1 Bangsri sebagai Ya. guru bahasa Indonesia Ya, ya. pastinya. Sastra, ngomong-ngomong soal sastra nih. Oke. Sastra tuh kata yang sering kita dengar di kehidupan Ya. sehari-hari. Banyak yang menemukan sastra atau mendengar sastra. Tapi sebenarnya sastra itu apa sih Mas Haikal? Ini menurut buku yang saya baca ya, sastra itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sastra, sama ya, terdiri dari dua suku kata yaitu sas dan tra. Sas bermakna pedoman, ya, mengajar, petunjuk gitu ya. Sedangkan untuk tra itu bermakna alat, atau ya? sarana. Nah, ketika dua kata tersebut digabung menjadi kata sastra, maaf ya, suku kata tadi ya, menjadi sastra, mempunyai makna alat atau sarana untuk memberikan pembelajaran, atau bisa berupa buku petunjuk, ya toh, atau buku pelajaran yang baik, karena sastra itu sifatnya baik, ya. Iya, saya mendapatkan banyak pelajaran sih dari sastra itu. Oke, sastra. Ya. Sastra itu kan masih sangat umum. Kalau yang saya tahu tuh sastra ada puisi, terus cerpen, novel itu termasuk sastra ya? Ya. Sebenarnya apa saja jenis sastra tuh yang termasuk sastra tuh apa saja? Oke, nah seperti yang Mbak Rahma tadi sampaikan, puisi itu termasuk salah satu jenis dari sastra. Pada dasarnya sastra itu ada 3 jenis. Tiga. Yang pertama puisi seperti yang Mbak Rahma tadi sebut. Kalau puisi udah jelas. Nah, sastra yang berbentuk puisi atau masuk kategori puisi itu bentuknya pasti bait-bait. Nah, contohnya ya sekarang puisi. Kalau jenis puisi yang lain itu ada pantun, syair, gurindam, lah itu termasuk bagian dari karya sastra jenis puisi. Bentuknya puisi lama ya, puisi lama, bait-bait gitu ya. Sedangkan untuk prosa, nah kalau tadi puisi itu bait, prosa itu cerita. Ya, berbentuk cerita. Lah, salah satu contoh dari prosa sendiri itu adalah cerpen, novel, roman. Jadi bentuknya narasi, cerita, gitu ya. Nah, sebuah perjalanan menceritakan tentang tokoh lah gitu. Sedangkan yang ketiga, drama. Sama pada dasarnya, sebuah cerita, ya, menceritakan sebuah tokoh, tapi perbedaannya terdapat dalam penulisan. Kalau prosa berbentuk narasi, paragraf, tetapi berbeda dengan drama ya. Drama itu berbentuk dialog atau percakapan. Nah, gitu ya. Dari tokoh-tokoh yang ada di dalam drama itu ya. Oke, saya tertarik dan penasaran nih dengan drama. Kalau kali ini kita membahas lebih lanjut tentang drama bagaimana? Setuju ya? Setuju, silakan. Saya mengikuti saja lah. Apa yang Mbak Rahma inginkan. Siap. Kita akan membahas lebih lanjut tentang drama. Ya, sekarang saya mau tanya tentang pengertiannya. Drama itu apa, Mas? Secara umum, pengertian drama itu adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk dialog ya, yang di dalamnya itu menceritakan tentang kehidupan tokoh. Lah, tokoh di sini itu lebih condong memang manusia ya. Nah, dari cerita tersebut kemudian nanti dipentaskan. Cara pementasannya pada umumnya tempatnya adalah di atas panggung. Nah, supaya apa? Ketika orang yang menonton drama itu bisa fokus di atas panggung. Tapi kalau misalnya nggak di panggung gitu? Ya nggak apa-apa, boleh. Nah, kalau memang ya boleh-boleh aja. Nah, kalau memang nggak ada panggung, yang penting ada tempat lah, ada space tempat sendiri yang dapat digunakan untuk mementaskan drama tersebut. Nah, gitu. Yang diperlukan dalam membuat drama nih,
kan drama itu kan nggak bisa disiapkan secara instan ya, perlu waktu gitu untuk menyiapkan. Sebenarnya yang perlu disiapkan dalam drama itu apa saja? Yang intinya adalah komunikasi, ya. Intinya adalah komunikasi. Karena pada dasarnya ketika pementasan sebuah drama itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Nah, berbeda dengan puisi ataupun pembacaan cerpen, itu bisa ya satu orang. Tapi kalau drama itu melibatkan banyak orang. Jadi komunikasi yang pertama itu ya. Kemudian situasi dan kondisi dan dan kemudian adalah alat atau sarana yang mendukung untuk pementasan tersebut. Nah, sehingga apa yang dipentaskan nantinya dapat menghibur penonton gitu. Oh, gitu. Mengonfirmasi aja nih, kan tadi maksudnya nggak bisa satu orang tuh, maksudnya harus ada tim gitu ya? Iya, ada tim mendukung lah gitu. Meskipun secara umum yang drama itu terdiri dari beberapa tokoh, ya kan? Nah, tapi ada salah satu jenis drama yang dipentaskan hanya satu orang, yaitu monolog. Dan meskipun dia satu orang ya juga perlu tim untuk mendukung pementasan tersebut. Tidak bisa dia hanya langsung tampil sendiri, tidak bisa. Pasti harus membutuhkan tim sehingga pementasan itu dapat berjalan lancar dan sukses gitu. Oke, ada yang namanya monolog, ada apa lagi berarti jenis drama? Oke, gitu ya. Tadi selain monolog ada beberapa jenis drama yang lain, yaitu ada drama tragedi. Nah, itu drama yang seperti apa? Nah, tragedi sudah jelas kan? Berarti menceritakan tentang kesedihan atau kesulitan dari tokoh. Lamanya tragedi ada kesenangan atau kelucuan, itu namanya drama komedi ya, menghibur jadi ya kan. Komedi. Kemudian ada perpaduan dari tragedi dan komedi menjadi drama tragikomedi. Nah, itu tragikomedi. Iya, penyebutannya. Okay. Kemudian jenis drama yang lain yaitu ada opera, yaitu drama yang diiringi dengan musik. Nah, itu kan jalan-jalan, orangnya jalan di atas panggung, ada musik yang mengiringi, itu namanya opera. Kemudian ada pantomim. Nah, drama yang hanya dengan gerakan biasanya wajahnya itu putih gitu loh ya, putih. Okay. Nah, hanya gerakan saja tanpa berdialog. Kemudian ada sendera tari, drama yang perpaduan antara dialog dan tari gitu. Ya, biasanya kayak di film-film India itu mungkin bisa dikatakan drama sendera tari. Lah dan lain-lain masih banyak. Nah, itu beberapa jenis umum ya yang biasanya kita kenal dari drama gitu. Oh, ternyata banyak juga ya jenis drama itu ya, nggak cuman drama gitu, enggak ya? Enggak, banyak. Ada banyak. Ya. Bergantung ceritanya apa berarti ya? Tergantung ceritanya apa, konsepnya seperti apa. Makanya tadi perlu tim untuk mempersiapkannya. Tidak bisa hanya satu orang saja. Sehingga pementasan itu dapat berjalan lancar dan sukses gitu. Drama termasuk proyek yang besar berarti ya? Iya, pastinya. Memerlukan banyak orang gitu. Banyak sarana dan prasarana gitu. Oke. Ini kan Mas Haikal bilang kalau dalam pementasan drama tuh butuh persiapan. Iya. Ya kan? Salah satunya teks dramanya dong pasti ya? Iya, pasti. Kalau yang akan dipentaskan itu ya? Iya, kalau tidak ada teks drama kan kita ya bisa mau mementaskan apa karena yang mau cerita yang akan dipentaskan itu kan ada di dalam teks drama gitu. Nah, pertanyaan saya, teks drama itu kalau saya mau buat teks drama nih, saya harus membuatnya seperti apa? Oh gitu ya. Untuk menurut buku yang saya baca ini ketika Mbak Rahma atau sahabat semuanya ingin membuat sebuah teks drama, hal yang pertama dipahami itu adalah bagian-bagiannya atau strukturnya. Ya itu ya. Supaya nanti atau istilah kerennya ya kerangka lah. Kita membuat kerangka terlebih dahulu, pembuka, inti dan penutup. Tapi istilah yang dipakai bukan itu. Istilah yang dipakai yang pertama pembuka itu namanya prolog. Nah, itu sebagai bagian pembuka dari pementasan suatu drama. Itu namanya prolog. Biasanya prolog itu berbentuknya narasi ya. Menceritakan tentang tokoh yang akan dipentaskan gitu. Ceritanya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah
dialog. Nah, sudah jelas dialog, pengertian dialog itu adalah percakapan dua orang atau lebih. Nah, pasti bentuknya adalah percakapan lah. Dialog ini menjadi inti dari cerita drama karena percakapannya berada dalam dialog, gitu ya. Berarti penulisannya nih harus ada tanda kutipnya itu ya? Karena kenapa kok harus ada tanda kutip? Nah, tanda kutip dia kalimatnya ya. Karena dalam drama itu percakapan itu berbentuk kalimat langsung. Jadi ketika berbentuk kalimat langsung, penulisannya harus diapit dengan tanda petik. Ya, gitu Mbak Rahma. Terus tadi bagiannya apa saja? Nah, di dalam dialog itu masih ada bagian. Nah, jadi dari inti dialog itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi, ya kan? Orientasi. Cerita awal. Nah, menceritakan awal, kejadian awal. Mulainya cerita tersebut. Nah, itu namanya orientasi. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Nah, komplikasi itu bagian yang menceritakan mulainya muncul masalah atau konflik. Sampai puncak, yaitu inti dari konflik atau istilah yang kita kenal itu yang biasa kita pelajari itu adalah klimaks. Ya. Dan yang ketiga adalah resolusi, yaitu penyelesaian dari masalah, ya kan? Atau bisa cerita mau berakhir gitu lah. Nah, jadi semuanya sudah selesai gitu, itu istilahnya. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu adalah epilog. Nah, kalau tadi prolog itu pembuka, epilog itu adalah penutup dari cerita atau pementasan drama. Nah, itu penjelasannya. Berarti ada prolog, dialog, epilog, itu untuk pementasannya. Sedangkan untuk dialognya itu ada bagiannya sendiri lagi. Itu orientasi, komplikasi dan resolusi. Gitu. Oke, masalah-masalahnya ada di komplikasi itu, inti dari masalahnya. Oke. Ini teman-teman juga bisa tahu ya, nanti kalau mau membuat teks drama itu harus ada bagian-bagian itu gitu. Oke, tadi kan bagian-bagiannya sudah nih. Lalu untuk hal-hal yang harus ada di dalam teks drama yang mau saya buat atau mau teman-teman buat ini. Oke, untuk hal-hal atau istilahnya unsur ya yang harus ada di dalam teks drama tersebut ini sama seperti karya sastra yang lainnya. Istilah yang biasanya dipakai itu adalah unsur intrinsik. Sama dengan cerpen atau novel gitu, berarti tema gitu ya? Iya, tema termasuk unsur apa? Mbak Yu sudah tahu unsur intrinsik itu apa? Unsur yang membangun dari dalam. Gitu ini ya, ada dalam. Salah satunya adalah tema. Jadi sebuah cerita, semua karya sastra itu berawal dari tema terlebih dahulu. Ya, tema itu apa sih? Tema itu adalah inti dari cerita, Mbak Yu, ya, inti dari cerita. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ya tentang persahabatan atau kepahlawanan. Kalau Mbak Ayu ingin membuat cerita tentang persahabatan, ya udah temanya tentang persahabatan. Tergantung persahabatannya dibuat senang atau dibuat sedih ya itu. Kalau senang berarti ya nanti menjadi drama komedi lucu itu ya kan. Kalau sedih nanti menjadi drama tragedi. Kalau sedih menjadi drama tragedi gitu ya. Nah, berarti ini menentukan nanti jenis drama mau seperti apa yang bisa juga itu ya. Tema ya. Kira-kira selanjutnya apa Mbak Ayu? Udah tahu selanjutnya dari tema itu apa? Yang paling penting nih, tokoh. Ya kan? Kan harus ada tokoh. Yang mentasin drama siapa kalau nggak ada tokohnya, ya kan? Bener nggak? Sebenarnya tokoh termasuk bagian dari unsur intrinsik, tapi urutannya bukan yang kedua Mbak Ayu. Apa? Urutan yang kedua adalah alur. Ceritanya mau dibuat seperti apa Mbak Ayu gitu. Jalan ceritanya seperti apa gitu ya. Jadi persahabatan contohnya Mbak Ayu ingin membuat sebuah cerita tentang persahabatan. Nah, ceritanya seperti apa? Persahabatannya terdiri dari berapa orang, di mana, seperti apa dan lain sebagainya. Jadi unsur yang kedua, urutannya itu ya, yang kedua adalah alur, jalannya cerita gitu. Alur, bukan tokoh. Satu-satu nih mikirnya gitu. Buat membuat teks drama ini. Nah, selanjutnya yang ketiga bukan tokoh lagi, tapi masih ada unsur yang berikutnya adalah latar. Jadi tempatnya dulu tentukan Mbak Ayu. Setelah tema, ceritanya seperti apa, baru tempatnya di mana sih? Lokasi ceritanya itu di mana? Apakah di rumah, di kampung, di kota, di desa, di sekolahan atau apa? Tentukan terlebih dahulu. Itu ya, latar. Latar itu ada 3. Ada latar tempat,
latar waktu, ya kan, dan latar suasana. Tempatnya jelas, pasar di pasar, ya kan, di kelas, di rumah. Kalau waktu ya berarti pagi, siang, sore, pada tanggal berapa itu waktu ya. Kemudian suasana itu apa yang dirasakan Mbak Ayu? Kira-kira Mbak Ayu sedang merasakan apa ini? Sekarang? Ya. Tidak merasakan apa-apa. Hampa berarti ya. Nah itu contoh dari latar suasana itu, kehampaan. Nah itu. Nah, itu bisa menjadi latar suasana. Dan yang berikutnya baru ini tokoh. Baru tokoh. Yang keempat ya. Yang keempat adalah tokoh. Nah, tokoh itu apa sih? Tokoh adalah pelaku di dalam cerita. Nah, gitu. Nah, temannya tokoh itu ada sahabatnya yang bernama Penokohan. Penokohan. Ya, tapi maaf, sebelumnya tokoh itu ada 3 jenis. Apa saja? Yang pertama ada tokoh utama. Nah, tokoh utama itu tokoh yang sering muncul, sing dialognya dapat banyak sekali itu loh, Bayu, ya. Kemudian yang kedua itu adalah tokoh pembantu. Jadi tokoh yang berhubungan dengan tokoh utama. Dialognya nggak begitu banyak, tapi dia mendapatkan jatah dialog. Yang terakhir adalah figuran. Ya, figuran ya. Orang yang tidak mendapatkan dialog itu ya. Dia hanya lewat-lewat saja gitu. Kalau penjual es cendol ya hanya bilang saja cendol gitu. Tidak berhubungan dengan tokoh utama atau hanya orang lewat saja. Lah itu jenis-jenis dari tokoh. Berarti kalau misal saya bilang cerita yang dikisahkan di dalam sebuah drama itu menceritakan tentang kisah si tokoh utama itu ya berarti ya? Iya, ya pastinya. Tokoh utama itu tokoh yang menjadi inti dari cerita tersebut. Jadi kisahnya selanjutnya tokoh yaitu penokohan. Nah, bedanya dengan bedanya apa ya? Kalau tokoh itu pelaku, kalau penokohan itu wataknya, karakternya, sifatnya. Iya, si A mau dijadikan apa? Menjadi orang yang baik, lemah lembut, si B dijadikan orang yang jahat, kasar, si C dijadikan orang yang pendiam lah itu. Saya si C sih. Si C pendiam ya. Dan yang terakhir adalah amanat. Apa itu Mbak amanat itu, Bayu? Amanat ini berhubungan dengan itu tadi sastra yang kita bicarakan itu kan kita mendapatkan pelajaran dari sastra ya kan. Pesan yang ingin disampaikan, pembelajaran yang baik dan indah lah itu namanya. Makanya setiap karya sastra itu harus memiliki amanat. Amanat itu ya. Amanat yang baik loh ya, bukan amanat yang jelek gitu ya. Karena sastra itu ada sebuah keindahan. Nah, jadi ada 6 unsur yang harus dipenuhi dalam teks drama. Tema, alur, latar, tokoh, penokohan, dan amanat. Nah, tambahan lagi Bayu. Itu kan teks ya kan? Ketika teks itu dipentaskan, ada unsur tambahan. Apa saja itu? Nah, unsur tambahannya yang pertama adalah mimik. Bukan mimik minum. Ya, bukan mimik minum ya. Mimik di sini itu adalah ekspresi wajah. Ya, ekspresi wajah berkaitan dengan penokohan Bayu. Ya kan, kalau wajahnya orang yang lemah lembut itu bagaimana ekspresinya? Inilah kalau orang yang jahat marah-marah bagaimana ekspresinya? Lah itu unsur tambahan ketika dipentaskan. Kemudian ada tata rias. Ya, make up sekarang zamannya make up itu lah. Kemudian ada tata busana pakaian sesuai dengan karakternya, dan yang terakhir adalah tata panggung, ya sesuai dengan latarnya, mengisahkan tentang di mana, ya kan? Di mana. Kalau di sekolahan ya tata panggungnya ya ada kursi, ada papan tulis, ya kan? Kalau di pasar ya ada penjual, ya kan? Ada apa ya? Ada barang-barang yang dijual, nah itu. Unsur tambahan ketika drama itu dipentaskan. Nah, gitu harus ada unsur-unsur itu ya saat kita membuat teks drama dan mementaskan sebuah drama. Iya. Sip. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Haika. Sebelum saya tutup obrolan kita. Dari tadi selama kita ngobrol itu kan banyak sekali kata-kata yang atau istilah-istilah gitu. Yang hanya muncul ketika kita membicarakan tentang drama. Seputar drama, pementasan drama atau teks drama. Ada dialog tadi, terus ada panggung, terus ada apa tadi ya? Mimik ya. Mimik ya.
bukan minum itu ya. Itu sebenarnya apalagi sih istilah-istilah yang hanya akan keluar gitu atau hanya akan kita bicarakan pada saat kita berbicara tentang drama. drama. Oke, ada beberapa tambahan dari istilah yang ada di dalam drama ya. Ketika kita membicarakan drama, pasti istilah-istilah ini itu ya kan akan diucapkan. Oke. Selain tadi ada prolog, epilog, kemudian ada drama, ada tambahan monolog. Kalau berbeda dengan dialog, kalau dialog itu 2 orang atau lebih ya kan. Kalau monolog itu hanya 1 orang dan memerankan beberapa orang, tapi 1 orang itu monolog ya kan. Kemudian ada apa sih? Ada gestur ya kan. Gestur, ada apa tambahan itu? Gestur. Gestur itu gerakan tubuh. Oh. Ya, ada gerakan tubuh itu ya kan. Kemudian ada blocking. Ya, posisi tokoh di atas panggung. Jadi diusahakan jangan sampai membelakangi penonton. Ya, nah itu blocking. Nah, kemudian ada improvisasi. Improvisasi itu apa ya? Dialog atau gerakan penyeimbang dari dialog dan gerakan yang sudah dipelajari. Jadi tambahan lah, gerak tambahan untuk penyeimbang. Itu namanya spontanitas. Nah, tapi harus sesuai dengan cerita yang diceritakan. Kemudian ada panggung ya kan, di panggung itu ada layar itu membuka penutup itu loh, ya kan. Ya, kalau kemudian ada namanya yang di bagian belakang ya kan, di belakang itu namanya backdrop namanya. Nah, kalau layar yang belakang itu namanya backdrop. Nah itu. Kemudian ada adegan. Nah, adegan itu sama seperti acting, gerakan ya kan. Nah, contohnya si A memukul, ini 1 adegan. Si B menghindar, 2 adegan ya kan. Si C melerai. Berarti setiap gerakan dari gerakan yang dilakukan tokoh itu namanya adegan ya kan. Lah kumpulan dari beberapa adegan itu namanya babak. Kumpulan dari adegan namanya babak. Diingat-ingat teman-teman, diingat-ingat ya. Kemudian ada untuk orang-orangnya itu kan ada istilah-istilah yang istilah-istilah penyebutan ya. Sekarang penyebutan untuk orangnya. Itu tokoh sendiri kan ada aktor sama aktris ya kan. Kalau aktor itu berarti untuk penyebutan tokoh laki-laki. Sedangkan kalau perempuan berarti artis ya itu. Kemudian ada sutradara. Nah, istilah sutradara itu siapa sih? Sutradara itu orang yang mengarahkan. Kalau istilahnya dalam kelas juga guru. Ya, gurunya aktris dan aktor lah, sulit ya. Jadi yang mengarahkan si artis itu harus beradegan seperti apa gitu ya. Itu namanya sutradara. Ternyata dia seperti itu ya. Tugasnya. Kemudian yang terakhir adalah produser. Nah, produser ya. Produser itu orang yang bertanggung jawab dari kegiatan pementasan drama tersebut. Atau istilahnya biasanya itu orang yang membiayai, Mbak Yu. Bosnya. Bosnya. Yang punya banyak dana gitu. Lah, itulah beberapa istilah yang sering atau yang ada di dalam drama gitu. Banyak sekali ya yang kita tahu setelah mengobrol dengan Mas Haikal ini. Tadi kita membicarakan tentang sastra pertama. Pengertian sastra secara umum itu apa? Lalu kita tahu ternyata jenis-jenis sastra itu ada puisi, prosa, drama. Terus kita membicarakan drama secara lebih dalam gitu ya. Pengertian drama. Terus kita membicarakan sejarahnya dulu juga. Pertama di Indonesia itu seperti apa drama. Terus kita struktur, unsur dalam drama dan teksnya dan pementasan dramanya itu apa saja. Pokoknya banyak yang kita pelajari hari ini. Ya semoga obrolan kami ya, saya dan saya karena yang ngobrol hanya kami berdua. Semoga lain kali kita bisa bertemu dengan mereka ya. Oke. Semoga ada kesempatannya ya. Semoga bermanfaat apa yang kita obrolkan hari ini. Jadi, terima kasih telah mendengarkan obrolan kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.